Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Turahmi. Di sini saya akan mereview salah satu video yang dimana video ini adalah video podcast ASN Bali Bisa pada episode 33. Di sini saya membahas video ini untuk memenuhi tugas UAS saya dengan mata kuliah Sistem Inovasi dan Organisasi Pembelajaran, yang dimana dosen pengampu saya yaitu Profesor Dr. Sri Rahayu SPD ME. Saya dari Prodi Manajemen Inovasi Universitas Teknologi Sumbawa. Judul podcast saya ini adalah Peran Riset dan Inovasi dalam Mendukung Pembangunan Daerah. Di sini video ini merupakan episode ke-33 dari video podcast tersebut. Di sini langsung saja saya ke pembahasannya, yang dimana video podcast ASN Bali Bisa episode 33 ini membahas peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah. Nah, khususnya bagaimana riset ilmiah dan inovasi dapat dimanfaatkan untuk menciptakan kebijakan yang efektif serta solusi nyata bagi masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan lokal. Diskusi utama berfokus pada pentingnya kolaborasi antar pemangku kepentingan seperti pemerintah, akademisi, masyarakat, dan integrasi riset dalam proses kebijakan untuk mendorong pembangunan yang lebih baik dan berkelanjutan. Nah, adapun konsep inovasi dan organizational learning dari video ini itu adalah salah satunya inovasi sebagai respon problem solving. Video tersebut menunjukkan bahwa bukan sekedar ide baru, tetapi langkah solutif yang menjawab masalah nyata masyarakat. Seperti jika ada permasalahan lokal dalam masyarakat, maka dapat didiskusikan pada program tersebut, atau ada ide-ide baru dari masyarakat untuk pembangunan kedepannya, itu bisa didiskusikan pada program tersebut. Nah, yang menjawab masalahnya ke masyarakat atau pemerintahan. Pemerintah daerah seperti Badung mengembangkan platform Badung Brilliant. Nah, jadi tempat untuk menyuarakan pendapat atau ide-ide masyarakat tersebut itu diberi nama platform Badung Brilliant, suatu laboratorium terbuka untuk menyimpan dan mengembangkan riset serta ide inovatif agar bisa dihilirisasi menjadi kebijakan atau produk nyata. Nah, jika ada ide-ide dari masyarakat yang mungkin dapat dikembangkan, maka mungkin bisa diwujudkan menjadi nyata oleh Badung Brilliant tersebut dan tidak hanya menjadi angan-angan saja. Lalu, relevansi organizational learning. Organisasi perlu belajar dari pengalaman, data, dan umpan balik eksternal untuk mengembangkan solusi inovatif yang diadopsi secara sistematik. Ini mencerminkan learning organizational yang mampu menyerap pengetahuan yang baru dan mengubahnya menjadi aksi nyata. Jadi ide tersebut tidak hanya tersimpan pada angan-angan, tetapi juga bisa diwujudkan menjadi nyata. Dan sistem riset terintegrasi dalam diskusi menekankan pentingnya ekosistem riset yang melibatkan berbagai pihak, yaitu seperti pemerintahan daerah, perguruan tinggi atau akademisi, komunitas inovator, serta sektor swasta. Lalu pendekatan ini memastikan bahwa riset tersebut tidak hanya terjadi di laboratorium ilmiah saja, tetapi juga terhubung ke kebijakan publik yang nyata dan bisa diukur dampaknya. Nah, jadi jika ada riset-riset atau ide-ide dari masyarakat, itu tidak hanya terpendam dalam platform tersebut, tetapi juga bisa dipublikasi sehingga orang-orang luar juga tahu, serta publik juga tahu bahwa ide tersebut ada dan juga dipikirkan oleh platform tersebut, yang siapa tahu suatu saat akan diwujudkan menjadi nyata. Organizational learning insight. Organisasi modern perlu mengembangkan knowledge networks, jalur formal maupun informal untuk bertukar ilmu, menguji hipotesis, serta memanfaatkan data sebagai dasar pengambilan keputusan. Lalu di sini ada insight penting untuk organisasi modern.
yaitu inovasi berbasis bukti yang tidak maksudnya di sini harus berbasis bukti yang tidak hanya sekedar kata tetapi juga bisa menjadi nyata, menggunakan riset ilmiah sebagai landasan perencanaan dan kebijakan membuat keputusan. Organisasi lebih rasional dan berdampak. Ini membantu mengurangi asumsi yang tidak valid dan menempatkan data sebagai basis keputusan. Nah, adanya ide tersebut harus adanya data juga. Jadi jika tidak ada data, maka sulit untuk kita mengambil keputusan. Organisasi modern perlu membangun kapabilitas analitik dan riset internal atau bermitra dengan institusi penelitian. Jadi untuk mengambil suatu keputusan kita harus meneliti hal tersebut terlebih dahulu, entah itu dari data yang ada atau bagaimana keputusan lapangan yang bisa kita simpulkan. Lalu ada kolaborasi lintas pemangku kepentingan. Inovasi yang berdampak besar seringkali melibatkan banyak pihak, bukan tugas satu divisi saja. Kolaborasi meningkatkan ragam perspektif dan kecepatan adopsi solusi. Nah, di sini seperti yang saya jelaskan tadi, kita melibatkan beberapa pemangku kepentingan seperti akademisi, pemerintahan, seperti itu. Jadi tidak bisa hanya kita saja yang bergerak, tetapi juga kita perlu kolaborasi dari pemangku kepentingan lainnya. Lalu budaya belajar dan beradaptasi. Inovasi bukan acara sekali jadi, melainkan proses berkelanjutan yang perlu evaluasi, pembelajaran, dan pembinaan. Organisasi dapat mengadopsi budaya trial and error yang tetap terukur sehingga kegagalan dipandang sebagai peluang pembelajaran. Lalu di sini dapat disimpulkan, inovasi bukan acara sekali jadi, tetapi juga melainkan proses berkelanjutan yang perlu evaluasi, pembelajaran, dan pembinaan. Lalu pada video tersebut mencontohkan bagaimana hasil riset dihubungkan dengan kebutuhan praktis, sehingga riset tidak berhenti sebagai laporan, tetapi menjadi produk atau kebijakan nyata. Lalu dari video tersebut terdapat nilai strategi sistem inovasi dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu ada yang pertama ekosistem pendukung inovasi, yaitu menciptakan kolaborasi lintas aktor, fasilitas kelembagaan, dan sistem penghargaan, memperkuat fondasi inovasi daerah. Lalu yang kedua ada adaptabilitas organisasi, yang dimana memampukan pemerintah untuk menyesuaikan diri dengan perubahan ekonomi sosial dan teknologi melalui riset berbasis data. Kecepatan organizational learning mempercepat siklus belajar bereksperimen berinovasi sehingga kebijakan dan pelayanan publik dapat mengikuti kebutuhan masyarakat secara real time. Di sini bagaimana sih konsep video ini dapat diterapkan pada instansi pemerintahan di Indonesia? Menurut saya di sini video ini sangat relevan dengan birokrasi modern, terutama setelah terbentuknya BRIN atau BRIDA dan meningkatnya tuntutan digitalisasi pelayanan publik. Seperti contohnya integrasi riset dalam penyusunan kebijakan. Seperti instansi pemerintah dapat menerapkan konsep video dengan melakukan riset cepat, menggunakan data lokal, bekerja sama dengan BRIDA. Lalu di sini manfaatnya apa sih? Lalu di sini ada manfaatnya, kebijakan lebih akurat, biaya lebih efisien, dan risiko program gagal lebih kecil. Nah, lalu yang kedua ada membangun ekosistem inovasi daerah. Institusi pemerintah dapat mereplikasi model Badung Brilian yang disampaikan dalam video tersebut. Lalu yang pertama itu seperti menjadikan lab inovasi internal, menampung ide ASN, masyarakat, dan mitra eksternal dalam satu platform, membuat innovation challenge tingkat instansi. Nah, manfaatnya di sini inovasi muncul secara terstruktur dan berkelanjutan, jadi tidak ada ide-ide yang tidak dikeluarkan di situ. Banyak ide-ide inovasi terbaru yang bisa kita buat untuk menjadi nyata. Jadi tidak hanya sekedar diam di tempat, tetapi juga banyak ide-ide baru yang dapat kita wujudkan menjadi nyata untuk
balik ke depannya. Lalu ada budaya organizational learning di Widokrasi. Instansi pemerintah dapat meningkatkan kecepatan pembelajaran organisasi melalui after action review setelah pelaksanaan program, forum inovasi ASN untuk bertukar praktik baik, sistem dokumentasi digital agar pengetahuan tidak hilang karena mutasi pegawai. Program uji coba kecil seperti sebelum kebijakan dijalankan secara besar. Jadi jika kita sudah melakukan uji coba kecil, nah jika uji coba kecil itu contohnya misalnya gagal, lalu bagaimana kita akan melanjutkan ke uji coba ke tahap selanjutnya yang lebih besar, sementara uji coba kecil saja itu sudah gagal. Nah, lain halnya dengan jika uji coba kecil itu berhasil, maka dapat dipastikan atau setidaknya peluang untuk gagal praktik selanjutnya itu akan sangat kecil karena kita sudah melakukan uji coba sebelumnya. Lalu pelajaran apa sih yang paling relevan untuk kita sebagai mahasiswa dalam menonton video tersebut? Ya, itu menurut saya pentingnya riset dalam mengambil keputusan, lalu soft skill, inovasi, dan problem solving sangat dicari. Pada video tersebut menunjukkan bahwa inovasi merupakan cara baru untuk menyelesaikan masalah nyata. Organisasi menghargai orang yang kreatif, solutif, dan mampu memecahkan masalah lokal. Lalu jika ada yang bertanya ide atau pertanyaan baru apa sih yang muncul setelah menonton video tersebut, khususnya untuk kita para mahasiswa, menurut saya di sini ada beberapa pertanyaan yang dapat muncul pada video tersebut jika kita menontonnya, yaitu bagaimana saya sebagai mahasiswa dapat ikut berkontribusi pada inovasi daerah tersebut. Nah, lalu misalnya melalui penelitian skripsi berbasis masalah daerah, itu kan bisa kita angkat melalui platform Brilian Badung tersebut. Lalu bagaimana menciptakan budaya inovasi di kampus atau organisasi mahasiswa, contohnya itu seperti kompetisi ide, pusat kreatif, sistem dokumentasi inovasi mahasiswa. Lalu ada kesimpulan dari video tersebut, yang dimana jika kita menontonnya sampai selesai, video tersebut menegaskan bahwa inovasi bukan muncul dari kebetulan, tetapi dari ekosistem yang mendukung riset, kolaborasi, eksperimen, dan keberanian untuk mencoba hal baru. Pemerintah, kampus, dan masyarakat harus terhubung dalam satu alur yang sama, mengubah pengetahuan menjadi solusi nyata. Ada beberapa ide utama yang menonjol saya lihat pada video tersebut, itu seperti pentingnya membangun ekosistem inovasi, organizational learning sebagai fondasi, dan kolaborasi lintas sektor sebagai kunci keberlanjutan. Jadi jika tidak ada kolaborasi lintas sektor tersebut, maka sulit untuk kita mewujudkan riset tersebut untuk menjadi nyata. Ada beberapa pesan inspiratif yang dapat saya ambil dari video tersebut, yaitu masa depan inovasi bukan tentang teknologi semata, tetapi tentang manusia-manusia yang terus ingin menjadi lebih baik. ASN yang ingin memberikan layanan lebih cepat, mahasiswa yang ingin memberi dampak, dan institusi yang ingin tumbuh bersama tantangan zaman. Inovasi lahir dari rasa ingin tahu, bukan kemajuan lahir dari semangat belajar. Dan masa depan lahir dari keberanian untuk berubah. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada video ini. Semoga bisa memenuhi tugas akhir semester saya. Sekian dan terima kasih.